kan ya untuk yang apa GC-nya ya kalau nggak salah ya. Hmm. Welcome to SIS Palembang. SIS Palembang established in 2012 and is the only SPK school in town. Inspired by Indonesia's potential and Singapore ever-evolving of schools offer the Singapore and Cambridge in a family-like environment that prioritizes personalized learning. Inspiring learners toward greater heights is our vision, and our mission is to spark curiosity and inquiry while developing values and 21st century skills. We prioritize learners and personalized learning to make a better world. Preschool is about familiarization with school, learning through play, and preparation for primary. At this stage, school should be fun. In SIS, learning is all about inspiring the student. We just don't teach here. Instead, we mentor, stimulate, provoke, and engage in a holistic, nurturing environment. All kids are natural learners. They just need to be engaged in a manner that's right for them to discover their talents and interests. The primary curriculum aims to develop the whole child, not just academic abilities. The focus is on equipping children with the necessary social skills and academic knowledge so that learning is engaging and meaningful and can be related to real-life experiences. We offer a family-like environment with emphasis on academic proficiency, but also enriched by languages and the arts in an ecosystem that brings out the best in its student. The SIS Secondary School curriculum adopts both Singaporean and the Cambridge University program. The program also encourages greater interaction and looks to students making the best bonds and strong friendships for life. Offers a comprehensive community service program where the students engage in deliberating, planning, implementing, and reflecting on their community service, thereby sustaining high-quality service learning. Hi everyone, my name is Isha from SIS Palembang in the 8th grade. And guess what? I have been studying in SIS Palembang since it was first newly opened 8 years back. Frankly speaking, I was very nervous and scared first day of school. But then I met my kind and patient teacher, which made my worries fade away. In SIS Palembang, we have cheerful and helpful teachers and also the staff. The teachers here really maintain a good bonding with their students. Further, the academic in SIS is really outstanding since we use Cambridge-based syllabus. And then, we have several events in SIS for the students in which the students interact with one another and it shows a big impact for them. Another thing which I love from SIS is the community of wonderful friends I have. My friends are very generous and supports one another. My school offers a lot of activities and quizzes, which makes the learning process really fun. The Cambridge program is an academically challenging and balanced program of education with final examinations that prepare students aged 16 to 19 for success at university and in life beyond. Personally, SIS Palembang has become my second home. Long story short, I'm really pleased and glad with my 8 years togetherness with SIS Palembang. I think anyone would be as comfortable as me if they study here.
So I hope to meet all of you soon and thank you. Come and join us. Halo semua, selamat datang kembali di SIS Palembang. SIS Palembang merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk membuka sekolah secara hybrid untuk tahun ajaran 2021-2022. Maka dari itu, kami siap menyambut peserta didik kembali ke sekolah dengan menerapkan protokol COVID secara ketat. Jendela kendaraan atau helm ketika tiba di sekolah harus dibuka. Seluruh penumpang harus menggunakan masker. Satpam akan memeriksa di pintu depan. Akan ada 2 antrian mobil atau kendaraan yang akan berhenti di area pemberhentian. Setiap kendaraan akan menurunkan peserta didik di masing-masing titik pemberhentian yang telah disediakan. Ketika peserta didik turun dari kendaraan, peserta didik akan diarahkan oleh staf kami untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area lobi. Peserta didik akan dicek suhunya kembali di depan lobi menggunakan termometer yang telah disediakan. Guru piket akan mencatat setiap suhu peserta didik. Jika suhu peserta didik di atas suhu 37,4, maka kami akan meminta menunggu di lobi selama 10 menit. Lalu akan kami cek kembali. Jika suhu sudah normal, peserta didik dipersilahkan untuk memasuki ruang belajar. Jika ada peserta didik yang suhunya di atas 37,4 dan telah dilakukan 2 kali pengecekan, maka resepsionis akan menghubungi wali murid atau orang tua agar melakukan pembelajaran daring dari rumah. Di dalam kelas sudah ada tanda alur jalan yang harus peserta didik ikuti dan juga area guru berdiri serta adanya ventilasi udara. Para peserta didik meletakkan barang bawaannya di dalam loker yang disediakan. Selain buku pelajaran, peserta didik disarankan untuk membawa 2 masker pengganti, tisu basah, dan hand sanitizer. Para peserta didik menuju meja mereka masing-masing yang sudah diberi label nama dengan jarak meja 1,5 meter. Guru tatap muka mengajar di area yang telah ditentukan bersama dengan guru lainnya yang mengajar secara daring. Jika ada peserta didik ingin meminjam alat tulis, guru akan segera mengingatkan agar tidak saling pinjam. Jika peserta didik ingin izin ke toilet, peserta didik mendapatkan stiker toilet pass yang telah disediakan oleh guru. Setelah peserta didik selesai menggunakan toilet, petugas kebersihan akan langsung membersihkan toilet yang telah digunakan. Ketika pembelajaran tatap muka selesai, peserta didik diminta satu persatu untuk meletakkan barang bawaannya ke dalam tas masing-masing dan membersihkan area meja serta kursi yang telah digunakan dengan tisu basah yang dibawa oleh peserta didik sendiri. Secondary 2, Orlando Dylan Husin, Peserta didik menunggu dipanggil oleh resepsionis. Jihan Sazia Rifkia, Pembukaan sekolah ini hanya akan berhasil jika kita semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian. Welcome to SIS Palembang Parenting Webinar second series entitled Parenting Webinar on Youth Sexual Development and Interpersonal Relationship and University Info Session with Fort Ross Education on Saturday 19 November
2022 with me, Maximil Chandra, as a Master of Ceremony. Before we start our event today, allow me to inform you of the agendas of today's event. The first agenda of today's opening is a welcoming remark from our head teacher, Miss Bibi Nariswari. After that, we'll have the info session from one of the Australian University representatives. Then there will be the main presentation by our speaker, Ibu Devi Delia, MPSIA. Bapak dan Ibu sekalian, setelah setiap sesi pemaparan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa diajukan langsung kepada pembicara kami atau disampaikan melalui chat ke akun Zoom atas nama Miss Izu Alhayu. Lalu pada akhir acara, kami juga akan membagikan link umpan balik atau feedback form melalui kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk agenda acara pertama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SIS Palembang, yaitu Miss Bibi Nariswari. Miss Bibi, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Maxi. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua murid peserta webinar, anak-anakku peserta didik SIS Palembang, Bapak dan Ibu guru, serta pembicara pagi ini, Ibu Devi, dan juga teman-teman dari Fortrust dan Deakin University. Selamat datang di SIS Palembang webinar. Bapak dan Ibu, webinar ini merupakan webinar yang kedua dalam tahun ajaran ini, yang juga merupakan salah satu wujud dari komitmen kami untuk mewujudkan UN SDG ketiga tentang Healthy Lifestyle and Well-being melalui webinar atau seminar dan kegiatan sekolah untuk peserta didik, orang tua murid, dan guru. Bapak dan Ibu, parenting webinar kali ini mengambil tema Youth Sexual Development and Interpersonal Relationship, karena kita tahu anak remaja kita memerlukan pengetahuan lebih agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri, terutama memahami physical and mental well-being mereka, serta juga mengembangkan hubungan yang baik dengan teman sebaya dan orang lain, terutama sekali dengan kita sebagai orang tua. Bapak dan Ibu, webinar hari ini sedikit berbeda karena kami mengundang teman-teman dari Fortrust Education dan juga Deakin University Australia untuk sekaligus memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu dalam menyiapkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum kita menuju ke webinar yang pastinya akan sangat menarik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Uci, Mr. Winarko, Miss Izu, beserta seluruh tim akademik maupun support office yang telah bekerja keras menghadirkan webinar ini untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita kosongkan gelas pikiran kita untuk mendengarkan dan belajar dari Ibu Devi. Semoga kita mendapatkan manfaat dari webinar pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi. Over to you, Maxi. Terima kasih Miss Bibi atas sambutannya. Agenda selanjutnya adalah info session from Deakin University representative bersama Ibu Rinta. Kepada Ibu dan waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih, Messi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Miss Bibi selaku Principals of SIS School and also semua Bapak Ibu guru yang ada di ini. Sebelum saya mulai, karena hari ini saya bersama dengan Bapak Johnson dari Fortrust Education, dan sebelum saya mulai sesi dengan info sessions mengenai Deakin University, Bapak Johnson akan share sedikit informasi mengenai Fortrust, karena Fortrust merupakan salah satu partner dari Deakin University. Untuk Bapak Ibu, kalau misalnya nanti thinking of study abroad, nanti ketika anak Bapak Ibu untuk mau study di jenjang S1. Saya persilakan kepada Bapak Johnson untuk mulai dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bicara di forum ini. Nah, hari ini kami perkenalkan cepat tentang Fortrust. Saya izin untuk share screen. Oke, sedikit tentang Fortrust. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu di layar?
Ya, sudah Pak. Oke, mulai perkenalan sedikit tentang Fortras ya. Jadi kalau Fortras itu sebetulnya adalah representatif dari berbagai universitas dari luar negeri. Jadi buat Bapak Ibu yang nanti kelak anaknya butuh bantuan untuk planning kuliah ke luar negeri, itu kami siap membantu mulai dari konsultasi, jadi ini layanannya. Konsultasi pengurusan kuliah ke 10 negara, yang paling populer itu adalah Australia, Singapura, Malaysia untuk market Palembang, tapi tidak juga menutup pilihan negara seperti UK, US, Kanada, New Zealand, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau untuk persiapan kuliah ke luar negeri, tentunya kita akan bicara tentang IELTS. Jadi, Fortras juga merupakan pusat persiapan IELTS, sekaligus merupakan pusat tes resmi. Jadi, setiap beberapa bulan itu akan diadakan tes resmi IELTS di Palembang. Kebetulan kami pemegang lisensinya, jadi nanti si penguji itu akan terbang datang ke Palembang untuk melakukan tes. Nah, lalu butuh translation, admission, proses hingga ke offer letter, dan lain-lain. Itu dokumennya tinggal dibawa ke Fortras atau bisa di-pass on lewat email maupun WA. Akan kami proses nanti hingga keluar offer letter, masuk ke ECOE setelah melakukan pembayaran, proses visa, termasuk juga di layanan terakhir kami, itu ada accommodation, arrangement, departure, dan seterusnya. Jadi kalau kantor Fortras itu tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk juga di beberapa negara seperti Filipina, kami ada kantor di India, Singapura, ya, Australia. Tapi kalau yang paling dekat dengan SIS Palembang, itu adalah yang tampil di layar saat ini, itu Jalan Bangau. Tepatnya ada di seberang Universitas Musi, di sebelah itu ada Sakabentuk, kelihatan sedikit fotonya. Nah, mungkin saya izin play sedikit video gambaran tentang kantor kami di Jalan Bangau. Yang butuh kolaborasi untuk kuliah di luar negeri, langsung aja ke Fortras. Mereka yang sudah ikutin persiapan IELTS dan TOEFL di sini, udah banyak loh yang berkarya di luar negeri. Oke, jadi itu video tentang kantor kami yang di Jalan Bangau. Lebih tepatnya itu ada di pas seberang Universitas Musi, tidak jauh dari Simpang Iba. Nah, center kami yang lain itu ada di Bukit. Ya, ini lebih ke arah TOEFL ITP. Kalau ini nggak jauh dari Unsri, sekitar 100 meteran dari Unsri. Oke, pertanyaannya, mengapa memilih Fortras? Yang pasti kita sudah establish dari tahun 1994. Ya, jadi untuk saat ini sudah 28 tahun pengalaman. Nah, kita udah dipercaya dari tahun 94. Jumlah murid secara keseluruhan, kalau murid saya pribadi, itu sudah sekitar 1.200 yang sudah saya bimbing, saya urus hingga sampai ke luar negeri. Tetapi secara kolektif di Fortras itu ada 20.000 plus. Kemudian kami juga merupakan multinational network of offices, yang multinational network of company. Jadi kami melayani itu tidak hanya di Palembang saja, tapi ada di berbagai kota di Indonesia, termasuk berbagai kota di beberapa negara yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk pilihan universitas, lumayan luas. Jadi we are currently working with 300 plus reputable universities worldwide. Nah, last but not least, we have thousands of success stories. Jadi murid kami itu udah ribuan. Dari yang awalnya masih pakai seragam, ada yang dari SMP, sudah konsultasi, sampai sekarang udah ketemu, misalnya udah punya anak. Ya, jadi
inilah yang jadi kebanggaan kami sebenarnya. And I take pride on this. Ini sedikit statistik. Jadi kalau ditanya, kalau 20.000 student ini out of the 20,000, dari mana aja nih studentnya? Surprisingly, rekrutmen kami, itu yang paling banyak adalah student dari Australia. Ya, the majority of this Australian proportion itu adalah Indonesian student. Nah, dari Indonesia itu di peringkat kedua, 35%. Dari India, 15%. Ya, sisanya itu dari berbagai negara lain. Ya, yang lagi pick up significantly itu dari Philippines. Kalau tujuan negara, kita lihat di tabel bagian bawah, USA is pretty much 10%, Australia 30%, yang paling banyak itu ke Singapura, 35%. Nah, United Kingdom, Malaysia, Switzerland, and other smaller percentages like misalnya Perancis, ya, itu sekitar 5% or less. Kemudian ini beberapa testimonial dari parents. Ini ada Pak Sabta dan Bu Andit. Ini anaknya dua-dua ke US dan lewat kita. Anaknya besar sudah di US, sekarang sudah lanjut ke university. Yang kecil, anaknya yang bungsu, Joel, itu lagi persiapan TOEFL. Barusan keluar TOEFL-nya, sudah dapat 7,0. So the score is good enough untuk dia bisa menyusul CC-nya nanti kuliah. Kalau ini Pak Tony dan Bu Yuliarni, anaknya tiga-tiganya kuliah lewat kita. Yang besar di Australia, Cing-Cing itu di RMIT, yang dua itu di Singapura. Jadi tiga-tiganya lewat kita juga. Oke, kalau ini Pak Sutanto, ini bos Istana Elektronik. Jadi anaknya juga tiga, satu laki-laki, dua perempuan, itu tiga-tiganya juga kami uruskan kuliahnya. Ini juga sama, kalau ini yang besar, yang laki itu ke Auckland University, yang nomor 2 itu yang perempuan, dia masuk RMIT Melbourne. Dan ini beberapa yang lain, Clara baru berangkat, jadi diambil Le Cordon Bleu, itu sekolah masak di Paris. Itu one of the most prestigious kalau mau belajar masak ataupun pastry. Ya, itu di LCB pusat di Paris. Nah, kemudian ada Lala Latetia, ini dari Palembang juga, masuk LCB tapi yang di Melbourne. Kalau Caroline ini dia kuliah kedokteran, jadi dia ambil kedokteran, kuliahnya di University of Sydney. Kemudian ada Celin juga LCB. Jadi kalau yang bidang-bidang masak kulineri dan lain-lain ini cukup populer ya lagi. Nah, Leonie ini di Singapura, di IM. Lalu Yesa di Malaysia. Dan masih banyak lagi tentunya. Tracy juga baru berangkat, masuk ke RMIT juga di Melbourne. Ini beberapa skor IELTS. Ya, Vida Mutia. Vida ini cukup unik, dia S1-nya dari Unsri, S2-nya dia di Exeter, beasiswa LPDP. Ya, jadi sebelumnya sudah pernah tes di kita. Sekarang balik lagi, persiapan lagi dan tes lagi 7,5 untuk persiapan S3-nya. Ya, saat ini dia adalah dosen di Unsri, Universitas Sriwijaya. Nah, dia sebelahnya itu mau ke Belanda dan seterusnya. Ini beberapa foto-foto, mungkin sedikit testimonial ya. Yang pertama ini Tanisha. Halo, nama saya Tanisha, siswi SPH Angkatan 2. Oke, Tanisha ini belum keluar videonya. Mungkin saya play langsung dari video playernya saja. Kita lihat ini dulu, yang satu ini. Hai, saya Geraldine. Saya siswa di Sekolah Palembang Harapan yang lulus di tahun 2021 ini. Fortra sudah bantu saya untuk pengurusan kuliah di CSI University di Malaysia tanpa dikenakan biaya. Saya memilih Fortress karena layanan mereka yang profesional dan juga mereka udah punya reputasi yang baik selama bertahun-tahun. Saya merekomendasikan persiapan IELTS dan TOEFL di Fortress karena materi yang mereka berikan tuh mudah dimengerti dan juga pengajar mereka tuh selalu siap untuk membantu kita kalau kita kesulitan. Jadi untuk teman-teman semua yang mau kuliah ke luar negeri, yang butuh
persiapan IELTS, TOEFL, dan juga bahasa Jerman bisa langsung datang ke Fortras. Thank you, Fortras. Oke, itu salah satu testimonial out of the thousands of students that we have. Jadi disebutkan tadi ada bahasa Jerman. Ya, kita ada bahasa Jerman juga. Ya, selain IELTS, TOEFL, bahasa Jerman, kita ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Hello, my name is Aida. Ini videonya tidak muncul, saya skip saja. Hai, saya Jerman. Ya, jadi dari saya sudah selesai pengenalan singkatnya tentang Fortras. Jadi saya sebagai parent juga untuk siswa SIS Palembang. Saya sebagai konsultan, ya kebetulan I am one of the longest serving consultant di Fortras, sudah 16 tahun. Dan saya juga merupakan IELTS Master Trainer. Ya, it's pretty much the same thing. So 15 years saya mentraining guru-guru untuk bisa mengajar IELTS. Dan saya bisa sharing kepada fellow parent, misalkan ingin sharing sebagai fellow parents, or if you wish to know or you plan for your kids to study overseas, you can always come to me. Atau pengen tahu tentang IELTS, or any other languages, you can always contact me. So di layar saya tampilkan nomor saya. Feel free to reach. So call me, text me anytime. Yeah, 24 hours a day, 7 days a week. I'm open. So that's all I guess from me. I hope it's useful. Pastinya nanti ada pertanyaan, ada things that you'd like to explore further. Ya, jadi sekali lagi feel free, contact me anytime. So I guess that's all from me. Thank you very much. Nah, setelah ini salah satu partner university kami dari Melbourne, yaitu Deakin. It's a public university, and it's quite reputable. Dan Miss Rinda dari Deakin akan menjelaskan sedikit tentang Deakin University. So once again, thank you so much, and I will pass on the slideshow to Rinda. Thank you. Terima kasih, Ko Johnson. Saya izin untuk share slide ya. Hopefully it works. Yeah. Oke, mungkin saya sedikit perkenalan lagi di awal. Jadi pertama-tama mungkin terima kasih lagi kepada SIS untuk yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya dari Deakin University, perwakilan untuk Deakin University. Kami punya kantor di Jakarta, tepatnya di Sudirman. Jadi hari ini saya hanya sedikit sharing saja karena kita waktunya juga tidak banyak, mengenai gimana sih studi di Australia, tepatnya di Melbourne atau State Victoria untuk Deakin University. Saya akan mulai sedikit mungkin dari videonya dulu. Sebentar, saya harus stop sharing dulu untuk audionya ya. Apologies for the delay. Oke, ini sedikit video untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu atau adik-adik tentang Deakin.
tadi adalah sedikit gambaran mengenai kampus lokasi ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ada beberapa lokasi yang di-showcase di sana dan juga fasilitas dari beberapa kampus yang ada di Deakin. Jadi saya bisa bilang Deakin University ini adalah salah satu university yang sangat unik karena university ini mempunyai 4 kampus yang tersebar di 3 wilayah. Jadi kita kalau lihat map dari Australia untuk state-nya, state yang di zoom out di slide ini adalah state Victoria. Nah, kota yang mungkin does ring a bell atau sangat populer adalah Melbourne. Kita punya satu kampus di situ yang namanya yang kampusnya berada di Burwood. Nah, Burwood ini sendiri cukup unik karena lokasinya itu sekitar 20 menit drive dari pusat kotanya Melbourne. Dan Burwood ini merupakan salah satu kampus terbesarnya kita untuk fakulti seperti Arts, Business, School of IT, dan Health. Namun sebenarnya untuk Deakin University sendiri, kita itu rektorat itu ada di Geelong. Kota Geelong ini merupakan kota kedua terbesar untuk negara bagian Victoria ini ya. Nah, di Geelong kita punya 2 kampus. Pertama ada yang di Wonpond, satu lagi ada di Waterfront. Dari segi lokasi sebenarnya cukup unik karena salah satu kampus kita yang di Waterfront itu exclusively berada di in front of bay ya. Jadi views-nya kecuali especially untuk School of Architect kita itu punya bangunan persis di depan bay atau pantainya, jadi ada view kayak pantai dan pantai dan pier-nya ya. Dan juga untuk kampus kita yang paling kecil itu ada di Warrnambool. Ini memang cukup jauh dari Melbourne-nya sendiri, lokasinya sendiri itu 3 jam dari Melbourne, sedangkan tadi Geelong mungkin saya belum kasih tahu, lokasinya sekitar 1 jam dari Melbourne sendiri. Dan salah satu keunikan Deakin sendiri adalah kita punya cloud campus atau yang mungkin populer dengan online cloud ya, online learning atau online campus. Jadi cloud campus kita ini sudah berdiri 40 tahun dengan yang dulu namanya adalah distance learning. Jadi kita salah satu pionir atau yang leader ya untuk online cloud campus ini karena kita sudah lama berdiri dan untuk dari segi fasilitas dan experience yang pakai untuk student cukup ekstensif. Nah, sedikit mungkin pertimbangan kenapa sih student memilih Deakin University. Pertama, kita sudah berada di top 1% of all universities secara global, dan juga untuk reputasi secara online kita berada di posisi 8 untuk online studies-nya. Jadi this is give flexibility ya, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik nantinya mau study dulu secara online 1 tahun di Indonesia dulu, nanti baru transfer campus ke on campus, there is a flexibility di aspek tersebut, walaupun tetap ada limitasi tergantung dari programnya, karena ada beberapa program yang tidak bisa di running secara fully online, seperti kayak yang sangat praktikal ya, teaching dan segala macam. Poin yang kedua adalah kita berada di top 50 Young University, dan kita memang tidak bisa bersaing sama misalnya university yang sudah sangat well established karena mereka sudah established kayak more than 50 years. Jadi kita makanya dari QS itu adalah muncullah kategori ranking ini yang disebut sebagai top Young University under 50. Jadi university muda yang usianya di bawah 50 tahun. Dan untuk Deakin sendiri kita berada di 29 di dunia. Nah, dan selanjutnya adalah dari segi satisfactions. Jadi ini salah satu yang kita proud of karena kita selalu berada di posisi paling tinggi untuk student satisfactions di compare dengan universitas lain yang ada di Victoria. Ini sudah selama 11 tahun berturut-turut. Jadi survei ini bukan didesain oleh Deakin secara langsung, tapi didesain oleh pemerintah Australia kepada semua alumni atau mahasiswa yang sudah lulus dari universitas di Australia, international student ya. Nah, mereka akan dikasih survei yang untuk menilai kepuasan mereka terhadap studi mereka ketika studi di
universitas tersebut. Jadi terdapat banyak matriks yang dinilai ya. Tapi secara overall kita untuk student satisfaction secara overall kita selalu berada paling atas. Jadi kita bisa bilang ini wujud dari dedikasi deacon, teacher dan juga staff untuk membantu student mendapatkan highest experience ketika study di luar. Ini sedikit hanya gambar mengenai fasilitas yang ada di Deacon, mungkin tidak saya jelaskan secara langsung. Yang mungkin yang cukup komprehensif adalah accommodations di sini, ini berada di dalam kampus kita dan available untuk international student juga. Dari segi program kita hampir mencakup semua bidang area bisa saya bilang ya, karena kita ada di bidang area arts education, di bawah arts itu banyak sekali misalnya humanities, social science, mungkin dari program yang terkenal ada communications, digital, animation, semuanya ada di sini. Business and law, secara tradisional kita punya juga commerce, business analytics, law. Terus di bawah health kita ada nutrition, science, biomedical, hampir semua ada di sini. Dan juga kita punya science, engineering, dan built environment. Kalau teman-teman yang mencari IT itu ada di fakultas ini. Nah, mungkin yang suka ditanya adalah gimana caranya untuk masuk nih, bisa dapat offer dari Deakin University. Nah, kalau teman-teman yang dari SIS, I'm aware kalian kan pasti nanti akan doing A-level ya. Nah, A-level kita menerima student dari A-level dengan syarat skor adalah 6-10. Cara hitung skornya adalah dengan saya aware kalau A-level itu skornya A, B, C gitu ya. A itu equals 5, B itu 4, jadi di total saja dari 3 best A-level subject yang teman-teman ambil nanti, itu minimal skor 6-10. Kalau misalnya teman-teman menggunakan predictions untuk intake misalnya di bulan Juli, teman-teman biasanya kita mensyaratkan tambahan 2 poin dari predicted score itu. Nah, untuk English requirement-nya itu kita akan lihat dari A-level teman-teman, dari subjek yang namanya general paper, itu biasanya diambil di AS level, ataupun kalau tidak mengambil mata subjek itu, kita ambil, kalau misalnya teman-teman ada subjek di humanities dan social science, nanti bisa di-consider sebagai English requirement. Jadi kalau memenuhi syarat ini, teman-teman sudah tidak perlu mengambil IELTS lagi. Next, kita juga punya Deakin College sebagai pathway ke Deakin University. Jadi program yang ditawarkan diploma, teman-teman bisa doing diploma di Jakarta karena kita punya college di Jakarta juga, dan college yang ada di Melbourne secara langsung. Jadi ada flexibility kalau teman-teman mau doing 1 tahun dulu di Jakarta, nanti baru lanjut 2 tahunnya di Australia, itu sangat possible. Intake kita ada di Maret, Juli, dan November untuk 3 kali intake setiap tahun, dan range of tuition fee kita sekitar 32.000 sampai 40.200 per tahun. Nah, ini mungkin yang suka ditanya juga untuk segi scholarship, kita menawarkan scholarship juga untuk high achieving student ya. Jadi ini the most prestigious scholarship yang kita offer untuk Indonesian student, yaitu Deakin Vice Chancellor sama Deakin International Scholarship. Kita menawarkan offer kayak potongan ke tuition fee-nya sekitar 50 dan 25%. Tentunya ini ada syarat akademiknya ya. Dengan syarat minimalnya itu sekitar 85%, atau kita bisa calculate, teman-teman nanti bisa calculate aja dari A-level untuk 85% dari total score. Dan untuk teman-teman yang nanti misalnya ambil STEM scholarship, kita punya automatic scholarship yang kita namain sebagai STEM scholarship, dan scholarship ini tidak perlu ada assessment seperti yang Deakin Vice Chancellor atau Deakin Internasional selama teman-teman mengambil program di bawah STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math, dan teman-teman nilainya di atas 65% dari A-level teman-teman, secara otomatis teman-teman bisa dapat potongan 20%, dan semua potongan ini nih berlaku selama masa studi, jadi 3 tahun, bukan one-off scholarship ya. Kita juga, mungkin saya akan skip ini, dan untuk info, mungkin saya tahu ini sedikit short ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya questions atau Bapak Ibu punya questions lebih lanjut,
teman-teman dan Bapak Ibu bisa mungkin screenshot slide ini untuk kontak kita. Selain itu, kita juga punya perwakilan dari Ko Johnson di Fortress di Palembang. Jadi, Ko Johnson bisa bantu inquiry teman-teman dulu. Nanti kalau seandainya mau arrange Zoom, feel free untuk invite kita juga untuk konsultasi secara langsung. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dan adik teman-teman. Mungkin give it back to Maxi ya. Thank you, Miss and Mr., for the great info you have shared with us today. Bapak Ibu, hadirin sekalian, jika ada pertanyaan terkait sesi info masuk universitas tadi, silakan untuk menggunakan fitur angkat tangan secara virtual. Jika belum ada, silakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada pihak Diekin ataupun Fortress. Kita akan melanjutkan agenda acara kita pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya adalah perkenalan dan sesi utama dengan pembicara kita, yang juga seorang psikolog, Ibu Devi Delia, MPSI. Sesi ini akan dibantu oleh Ayen sebagai moderator. Thank you, Maxi. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Welcome to Parent Education Webinar Series 2, Parenting Webinar on Youth Sexual Development and Interpersonal Relationship and UNIF Info Session with Fortress Education on Saturday, 19 November 2022. First, let me introduce myself. My name is Alhin binti Zahari, or Ayin, from Secondary 4. I'll be hosting the webinar today, and I am glad to welcome Ibu Devi Delia, MPSI, a psychologist who will share about sex education and interpersonal relationships for parents and students. Bapak Ibu sekalian, beliau akan berbagi informasi lebih lanjut kepada orang tua tentang pendidikan seks dan hubungan interpersonal untuk orang tua dan para siswa. Tujuan kegiatan kita hari ini ialah memberikan informasi kepada orang tua SIS Palembang dan semua partisipan webinar tentang bagaimana mengatasi perkembangan seksual kaum muda, membentuk identitas seksual, jenis kelamin, kesehatan fisik dan mental, dan yang terakhir meningkatkan kebahagiaan remaja dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan orang tuanya sendiri. Before the talk, I would like to share our speaker's profile with you. Berikut adalah profil dari speaker kita hari ini. Ibu Devi Delia MPSI adalah seorang psikolog yang lahir di Palembang pada 11 Desember 1986. Beliau lulusan terbaik Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanegara di Jakarta pada tahun 2011. Pengalaman beliau adalah sebagai psikolog anak RS Caritas Palembang, lalu psikolog Kanal Potensi Indonesia, mitra psikolog Biro MHC di Jakarta, mitra psikolog at School of Parenting, dan beliau juga seorang penulis buku serba-serbi pengasuhan anak. Sebuah profil yang luar biasa dari pembicara kita hari ini.
Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sabar lagi mendengarkan paparan dari beliau, begitupun dengan saya. Akan tetapi, Bapak dan Ibu sekalian diberitahukan bahwa pada akhir pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan untuk memperhatikan pertanyaan yang telah diutarakan untuk menghindari pengulangan. Bapak Ibu, peserta webinar sekalian dapat mengajukan pertanyaan secara langsung setelah pemaparan berakhir ataupun menuliskannya selama pemaparan berlangsung di kolom chat. Mohon mengirimkan pertanyaan ke akun atas nama Miss Izu Alhayu. And now, without further ado, here's our special guest, Ibu Devi Dila, MPSI. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Ain. Terima kasih untuk perkenalannya. Selamat Sudah pagi siap bergabung ya, semuanya. Bu? Iya, Oke, baik Bu. Langsung saja ya. Waktu dan tempat kami persilakan. baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah terbuka layarnya? Bisa baca ya. Oke, sesuai dengan topiknya yang tadi sudah disampaikan, Youth Sexual Development and Interpersonal Relationship. Sebenarnya kalau dari topik ini kesannya seperti untuk remaja, tapi saya harap dari pembahasan hari ini bisa mengena ke semua usia. Ya, jadi saya coba dari usia yang lebih dini. Oke, gimana next-nya? Sebelumnya kita tahu dulu yang namanya sex education itu apa. Saya yakin semua di sini juga pernah tahu dan tidak asing dengan istilah sex education seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi sebenarnya sex education itu sendiri apa? Bahwa yang namanya pendidikan seksual itu tidak hanya yang berkaitan dengan seks saja. Ya, tapi semuanya mulai dari perkembangan tubuh, sexuality, dan hubungan relationship di sini itu semuanya dibahas dalam edukasi seks yang akan kita lakukan hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa mencangkup semuanya. Banyak sekali anggapan yang sering kita dengar tentang sex education ya. Jadi mitos-mitos yang sering kita dengar bahwa wah yang namanya sex education itu hanya mengenai seks, dan ini sebenarnya mungkin salah satu dugaan saya. Kenapa hari ini pesertanya tidak sesuai jumlahnya ya? Bisa dibilang di bawah dari perkiraan. Walaupun memang ada beberapa untuk siswa itu diwajibkan, tapi untuk orang tua kenapa ya? Ini mungkin entah waktunya yang tidak sesuai atau topik yang dianggap kok sepertinya tentang seksual ya, cukup sensitif, jadi mungkin kayak sungkan untuk mengikuti. Lalu ada juga mitos bahwa sex education ini mendorong anak untuk melakukan perilaku seks lebih awal gitu ya. Jadi yang kok kayaknya nggak pengen untuk ikut dan juga belum pantas diberikan untuk anak yang berusia kecil. Jadi bisa jadi juga ini kembali lagi hanya anggapan ya. Ada orang tua yang merasa bahwa kayaknya kalau anak saya masih kecil saya nggak perlu ngikut-ngikut beginian. Ya, jadi kayaknya kalau sudah yang berhubungan sama sex education ya nantilah kalau anaknya udah mau masuk remaja lah, udah masuk puberti, udah pubertas, baru mikirin harus seperti apa. Ya, bisa jadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini mudah-mudahan dengan informasi yang bisa diberikan hari ini kita bisa lebih banyak belajar bahwa oh, ternyata ini hanyalah mitos, tidaklah seperti itu pada kenyataannya. Ya, dari anggapan-anggapan yang ada atau misalnya pada saat kita membahas mengenai sex education atau kita mendengar tentang yang namanya sexuality, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya atau mungkin Ibu dan Bapak juga merasa, oh, saya juga memiliki pertanyaan yang serupa. Sebagai orang tua, kapan sih sebaiknya saya membahas mengenai seks ataupun sexuality dengan anak ini nih? Kapan ya sebaiknya dimulai ya? Apakah memang nanti pada saat anak saya sudah mulai remaja? Apakah pada saat mereka sendiri sudah mulai untuk bertanya, ada rasa penasaran, baru saya mulai membahasnya? Atau saya mendingan ya udah pura-pura aja ngikutin waktu aja gitu ya. Hal-hal seperti ini yang biasanya menjadi pertanyaan dari orang tua. Apa nggak masalah membahas seksualitas dengan anak? Kok kayaknya risih, kok kayaknya
kayak nggak nyaman ya membahas hal-hal ini dengan anak. Udah membahas mengenai pacaran aja kok kayaknya anak juga merasa nggak nyaman, apalagi sudah membahas mengenai seksualitas. Ini biasanya membuat orang tua merasa bahwa, yakin nih saya ngebahas hal ini, apa benar? Kalau nanti anaknya malah semakin penasaran, terus malah semakin ingin cari tahu, bagaimana? Dan nanti apakah takutnya saya salah? Jadi hal-hal seperti ini menjadi pertanyaan yang nanti kita bahas juga. Dan kalaupun misal oke, sepertinya saya memang harus memberikan edukasi seks kepada anak saya. Harus dimulai dari mana? Ini juga yang menjadi pertanyaan dari setiap orang tua. Dari mana saya harus mulai memberikan pendidikan itu? Ya, padahal di awal kita sudah, makanya tadi saya memberikan definisi di awal bahwa yang namanya pendidikan seks itu start dari pertumbuhan, development, body development. Jadi perkembangan kita ngomongnya, perkembangan anggota tubuh itu juga menjadi bagian dari seks edukasi sebenarnya. Ya, jadi bukan melulu mengenai seks ataupun seksualiti. Nah, ini salah satu poin bahwa kenapa di masa ini penting sekali untuk kita memberikan yang namanya edukasi seks kepada anak. Karena anak-anak itu, kita pun ya nggak cuma anak-anak, terekspos informasi seksual dari berbagai sumber. Sumber di sini bukan hanya media, kita ngomongnya media, yes itu salah satunya. Tapi maksudnya sumber di sini karena mudahnya ya kita ngomongnya komunikasi yang terlalu mudah, internet, jaringan dan lain-lain itu membuat kita mudah berinteraksi dengan orang lain. Jadi expose informasi seksual ini maksudnya adalah entah dari teman-teman. Jadi teman juga teman yang nonton, teman yang melihat, teman sharing, teman cerita. Dari orang tua juga termasuk, dari keluarga, om, tante, kerabat, tetangga, itu adalah sumber-sumber di mana anak bisa mendapatkan informasi mengenai seksualitas, tentang seks itu sendiri. Ya, jadi kalau kitanya sendiri menutup mulut dengan berpikir bahwa nggak usahlah kita ngasih tahu informasi itu kepada anak karena nanti biarin nanti anak bertumbuh sendiri sesuai dengan usianya, baru saya kasih tahu atau pada saat anak mulai penasaran baru saya kasih tahu. No, ingat ya anak itu kan nggak cuma berinteraksi dengan kita, dia berinteraksi dengan semua orang, dengan berbagai apa ya kita ngomongnya berbagai pihak gitu ya. Jadi artinya jangan sampai justru anak mendapatkan informasi dari pihak lain yang ya good kalau misalnya informasi yang diberikan itu akurat atau baik. Tapi kalau informasi yang diberikan itu ternyata menyesatkan, nah itu kan justru akan menjadi masalah baru. Ya. Jadi ekspos informasi di sini ya tadi dari orang-orang dan terutama adalah teknologi dan internet. Ini PR banget untuk orang tua, PR banget untuk kita sebagai orang tua sekarang. Ya, karena saya juga sering mendapatkan apa ya, case orang tua merasa bahwa aduh kelepasan nih tanpa disadari ternyata nggak sengaja melihat anaknya entah lagi nonton porn atau melihat hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan usianya, kelepasan. Ya, jadi karena apa? Karena teknologi dan internet dan ini menjadi PR kita orang tua untuk membimbing anak-anak kita nantinya. Ya, jadi ini kuncinya. Ingat ya, jadi ingatnya sampai saya buat pakai kapital bahwa orang tua itu adalah edukator seks yang pertama bagi anak. Jadi jangan berpikir bahwa biarin deh, biarin nanti taunya dari guru, taunya dari orang lain. Guru iya, guru juga edukator seks yang kita ngomongnya berbobot juga. Tapi edukator seks yang pertama bagi anak itu adalah kita sebagai orang tua. Karena apa? Mengajarkan anak mengenali tubuhnya sendiri itu kan dari rumah. Dari dia usia dini itu kan dia belum ketemu guru, belum sekolah. Kita dulu yang mengajarkan itu. Jadi mulai dari kita sebagai orang tua. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ini dia. Untuk awal, AUD di sini adalah anak usia dini maksudnya. Ya, jadi kita lagi ngomongin anak-anak yang memang dari 1 tahunan, 2 tahunan itu udah anak usia dini ya, dari bahkan sebelum sekolah. Ini adalah bentuk edukasi seks yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Pertama, mengenali anggota tubuhnya serta fungsinya.
Anggota tubuh di sini maksudnya apa? Ya kalau misalnya secara sensori sebelum ke berhubungan dengan seksualitas itu sendiri adalah mata untuk melihat, hidung untuk mencium gitu, telinga untuk mendengar, itu kan memang bagian dari sensori. Di usia anak 1 tahunan itu kan belajar untuk mematangkan sensorinya sendiri. Tapi kan mulai dia bisa kita mengajarkan dia untuk toilet training, itu adalah bagian dari edukasi seks di awal gitu ya. Dia mulai mengetahui bahwa ini fungsinya, dan ini adalah catatan silakan untuk ibu dan bapak di sini bahwa kita memperkenalkan anak-anak dengan istilah apa adanya. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah lain yang membuat mungkin ya tadi kita merasa risih ya menyebutkan, masa sih anak kecil kita mau kasih tahu penis, anak kecil kita mau kasih tahu vulva atau vagina kepada anak-anak, kok kayaknya kayak nggak pantas gitu. Tapi itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Membuat anak mengenali bagian tubuhnya sendiri. Bahwa yang saya miliki ini namanya vagina untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang saya miliki ini adalah namanya penis. Penis adalah apa? Ini tempat saya untuk saya pipis gitu. Ternyata ini keluarnya dari penis dan seterusnya. Jadi mengenali anggota tubuh serta fungsinya. Ya, jadi kita memperkenalkan kepada anak-anak kita berbagai anggota yang berkaitan tubuh tadi ya, terutama yang berhubungan dengan jenis kelamin tadi. Lalu belajar menjaga anggota tubuhnya sendiri. Maksudnya apa? Di sini kita juga sudah mulai memperkenalkan kepada anak bahwa, hey, mungkin di sini juga ibu dan bapak sudah sering ya, karena bisa kita bilang saat ini kejahatan seksual pada anak itu meningkat tajam sekali gitu ya, dan banyak sekali saya dapat kasus tentang pelecehan pada anak gitu. Dan di sini itu fungsinya edukasi seks kepada anak usia dini. Jadi kita mengajarkan dia sentuhan-sentuhan yang pantas untuk anak-anak. Bagian mana sih yang boleh disentuh, oleh siapa sih disentuhnya, misalnya bagian ini ya, ada 4 bagian inti, misalnya bibir, dada, bagian kelamin, dan juga pantat. Itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain misalnya orang tua atau oleh dokter pada saat lagi memeriksa, ataupun misalnya tergantung dari kebijakan keluarga. Misalnya yang biasa memandikan adalah pengasuh, ya berarti kita sebut bahwa pengasuh juga memegang pada saat memandikan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita informasikan kepada anak-anak kita. Ini adalah edukasi seks itu. Memahami perbedaan jenis kelamin dan menghargainya. Maksudnya di sini apa? Kita mengajarkan kepada anak bahwa kalau misalnya kamu ini sebagai anak perempuan, yang kamu miliki ini adalah namanya vagina. Misalnya dia kebetulan punya adik laki-laki, kalau adik ini namanya penis. Ya, yang adik miliki dengan yang kamu miliki itu memang berbeda. Karena apa? Karena kamu perempuan dan adik laki-laki dengan fungsinya masing-masing. Ya, misalnya fungsi kalau untuk perempuan nanti ini kembali lagi tergantung usia ya. Kalau misalnya usianya sudah SD, kita bisa jelasin bahwa di vagina ini nanti tempat jalur untuk keluar darah haid, darah pada saat mengalami menstruasi dan seterusnya. Itu bisa kita jelaskan. Dan kita juga menjelaskan bahwa berbagai perbedaan ini tidak membuat anak jadi membuat dirinya lebih berharga dibandingkan yang lain, bahwa saya laki-laki berarti saya lebih hebat dibandingkan dia yang perempuan, bahwa saya laki-laki berarti saya bisa punya profesi, kalau profesi saya bisa sebagai laki-laki, saya bisa nih jadi superhero, kalau perempuan enggak. Saya laki-laki bisa nih jadi polisi, kalau perempuan enggak. Nah, hal-hal seperti itu juga merupakan bagian dari edukasi seks. Jadi bagaimana supaya anak bisa menghargai jenis kelamin apapun. Jadi tidak beranggapan bahwa jenis kelamin yang satu lebih baik dibandingkan yang lain, ya. Dan cara apa yang bisa kita lakukan? Masa iya saya harus dudukin dia, terus diajarin bahwa oke, yuk hari ini kita belajar mengenai tubuh kita gitu kan. Ya itu boleh juga sih, tapi bisa kok dengan cara memanfaatkan momen-momen yang kita bilang ada kesempatan nih untuk mengajarkan seks itu sendiri kepada anak, edukasi seks kepada anak. Misalnya apa? Pada saat lagi memandikan anak, nah sayang, yuk nih mama mandiin, mama pegang ya bagian ini, artinya memang bagian-bagian ini mama boleh pegang karena mama yang lagi mandiin kamu gitu. Kalau ada orang lain misalnya yang berusaha untuk memegang bagian
kita sebutin bagian dada kamu, bagian vagina kamu ini, bagian pantat kamu. Artinya ini tidak boleh, kamu tidak boleh mengizinkan itu. Biasanya anak akan kritis. Kalau papa boleh nggak? Kalau anti ini boleh nggak? Kalau miss ini boleh nggak? Jadi biasanya anak akan kritis pada saat kita memberikan kita memberitahu bahwa ini nggak boleh ya sama si ini. Kalau ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Nah, itu kita jawab ya. Kita lihat apakah memang misalnya ya tadi yang biasa mandiin, iinya memang bisa mandiin, antinya bisa mandiin ya kita kasih iya. Kalau misalnya pada saat mandiin boleh gitu. Misalnya saat ada mama di sana atau bagaimana. Ya, jadi kesempatan-kesempatan itu bisa kita lakukan. Atau misalnya pada saat selain tadi kita membicarakan tentang sentuhan-sentuhan yang boleh, siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh. Pada saat misalnya lagi jalan-jalan ke mall, atau pada saat ada keluarga lain yang misalnya lagi hamil, atau nggak harus keluarga lain ya, mamanya sendiri lagi hamil lagi gitu kan. Kok perut mama jadi besar? Ya karena ada dede bayi. Kok dede bayi ada di dalam perut? Nah, itu adalah bagian dari edukasi seks yang kita bisa jelaskan kepada anak. Jawabannya pun bervariasi tergantung dari tingkatan usia anak. Ya, kalau misalnya usia anak yang lebih kecil, ya jawaban dengan kita bilang bahwa ini karunia dari yang di atas, karunia dari Tuhan, karunia dari Allah yang memberikan adik, jadi kamu jadi bisa punya teman, itu cukup. Tapi seiring anak bertambah usianya, semakin kritis, semakin rasa ingin tahunya yang semakin tinggi, jawaban itu tidak akan cukup. Kok bisa ada adik di perut? Kok bisa aku dulu muncul dari perut juga gitu kan? Kita kan jawab, kamu juga kemarin dari perut mama gitu. Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak, dan kita sebagai orang tua wajib untuk menjawabnya. Jadi jangan bilang bahwa nantilah kamu belum ngerti, nanti kalau kamu besar kamu ngerti sendiri. Kadang-kadang kan mungkin orang tua lagi pusing gitu, lagi sibuk sama pekerjaan, akhirnya menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pantas untuk dilontarkan oleh anak. Padahal itulah bentuk edukasi seks awal yang bisa kita berikan kepada anak. Ya, jadi jawablah itu apa adanya. Oke, jadi ingat, momen-momen kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Kalau misalnya memang anak bertanya, ya kita jawab. Tanpa anak bertanya, kita yang jelasin. Ayo lihat tuh, perut tante membesar ada adik bayi. Kamu tahu nggak adik bayi munculnya dari mana? Kalau misalnya anaknya tidak berinisiatif untuk tanya, kita yang mulai, it's okay. Ya. Nah, itu untuk anak-anak. Kita masuk ke remaja, karena sesuai dengan topiknya kita membahas tentang youth, remaja. Kita bahas di sini, ada film singkat yang ingin saya putarkan, ayo kita nonton sama-sama. Ini sebenarnya bagian dari iklan, tapi menurut saya baik sekali, jadi biar saya putar setengah sesi ya, sebelum ke iklan.
Oke, ya sisanya iklan. Ya, jadi itu yang sering terjadi pada remaja. Ya, itu yang dialami. Mungkin kita juga pada saat kemarin masih di masa-masa remaja, itulah yang sering kita alami. Kebingungan yang berkaitan sama seksualitas. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang itu nggak boleh, tapi ada yang bilang katanya itu menyenangkan, karena katanya itu rasanya mengasihkan dan seterusnya gitu. Seperti yang tadi ya, kalau misalnya di video, hey, lihat tuh, kamu itu kalau misalnya sudah mengalami yang namanya seksualitas, seks, kalau kamu udah ngerti yang namanya seks, berarti kamu sudah menjadi big girl gitu, kamu udah besar gitu kan, kamu udah besar, kamu mau nggak menjadi dewasa? Ayo mau belajar jadi dewasa nggak? Nah, pancingan-pancingan seperti itu yang biasanya juga sering dihadapi oleh korban pelecehan seksual. Kalau kita tidak memperkenalkan seperti yang tadi di awal saya jelaskan, bahwa kita memperkenalkan fungsi-fungsi tubuh, kita memperkenalkan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak, seperti apa yang akan dia alami, mereka akan rentan dengan informasi-informasi yang keliru. Mencari tahu, ya, tapi selanjutnya terjebak dengan informasi yang tidak betul, yang akhirnya membuat mereka terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas, pergaulan seks yang tidak semestinya. Dan itu kan kita tidak berharap itu terjadi kepada anak-anak kita, pastinya. Amit-amit ya, ketok meja 3 kali gitu. Ya, secara data Komnas Perempuan mencatat, ini Indonesia ya, bahwa pada tahun 2020 itu ada 1039 kasus kekerasan di dalam pacaran yang tercatat. Yang nggak tercatat pasti masih lebih banyak lagi. Ya, kekerasan dalam pacaran bukan artinya pasti perempuan yang jadi korban, belum tentu sih, gitu. Bisa aja laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Ya, ini. Lalu sementara BKKBN pada tahun 2021 mencatat bahwa ada 19,6% kasus KTD. KTD itu apa? Kehamilan yang tidak diinginkan. Dan juga 20% kasus aborsi di Indonesia yang dilakukan oleh remaja. Kebayang nggak? 19,6 dan 20% itu adalah angka yang tinggi. 1/5 dari 1/5 ya kita bisa ngomongnya jumlah kasusnya. Itu hitungannya lumayan tinggi. Dan ini yang terjadi, miris, iya. Jadi penting diingat bahwa masa remaja ini masa yang krusial. Walaupun memang pendidikan seks itu memang kita berikan sedini mungkin dari yang tadi saya jelaskan, tapi pada saat remaja itu jauh-jauh lebih kompleks lagi. Ya, dan jika kita sebagai orang tua, dan di sini juga buat teman-teman remaja yang ada di sini, ayo kita sama-sama belajar bahwa silakan memahami bahwa yang namanya perkembangan tubuh kalian, remaja, itu merupakan perjalanan yang luar biasa dan berkesan, karena kalian akan mengingat momen-momen ini pada saat Anda menjadi seorang dewasa nantinya. Ya, nikmati dan ayo kita anggap ini sebagai sesuatu yang baik, yang akan Anda rasakan, yang akan kalian rasakan nantinya. Ya, dan perkembangan seksualitas remaja ini kan sebenarnya adalah satu topik khusus yang sangat kompleks kita bilangnya. Tapi ya kita coba, saya coba tepatnya di hari ini mencoba untuk menyampaikan intisari supaya bisa tersampaikan, karena ibaratnya ini materi seharian aja kayaknya nggak cukup ya kalau kita ngebahas seksualitas remaja, karena sangat-sangat kompleks tadi. Dan kenapa bisa kompleks? Karena ini melibatkan berbagai aspek. Dari fisik, dari kognitif, emosional, moral, belum lagi kalau berhubungan dengan yang namanya budaya, agama, itu tuh semuanya berkaitan. Ya, jadi sangat-sangat kompleks. Jadi ayo kita melewati masa ini dengan baik gitu ya, dan anggaplah ini sebagai masa yang berkesan untuk kalian. Ini coba ringkasan yang saya berikan, yang saya dapatkan juga gitu ya. Maksudnya saya coba meringkas dari berbagai sumber gitu. Bahwa untuk kalian yang ada di usia 10 sampai 13 tahun, bahwa ini loh yang sedang dialami.
orang tua dari remaja-remaja usia ini, inilah yang sedang dialami oleh anak-anak Anda. Kalau misalnya merasa, kenapa anak saya jadi seperti ini ya perilakunya ya? Kok kayaknya dulu nggak begini? Dulu kayaknya kalau diomongin bisa nurut-nurut aja. Tapi kenapa sekarang itu udah banyak rebelnya gitu ya? Ini loh yang kita pahami dulu. Ini perkembangan mereka di fase di perkembangan yang mereka alami. Pertama, perubahan fisik. Jelas ya, kalau di 10 sampai 13 tahun mungkin perubahan fisiknya itu adalah mulai ada tumbuh rambut ya, mungkin bagi kalian misalnya merasa, oh udah mulai ada nih tumbuh rambut-rambut halus di bawah ketiak gitu ya. Mulai ada perbesaran, kalau untuk perempuan mulai ada perbesaran payudara, laki-laki mulai secara ukuran ini ya, testikelnya udah mulai membesar gitu ya. Itu adalah perubahan fisik yang normal yang memang dihadapi oleh semua orang di usianya, di usia kalian di masa-masa pubertas ini. Perubahan fisik seperti ini itu adalah sesuatu yang sangat-sangat normal. Lalu ada isu mengenai body image. Jadi walaupun kita tahu bahwa ini adalah perubahan yang normal yang dialami oleh setiap anak, tapi kalau kita tidak memberitahukan atau kita tidak membekali anak-anak itu dengan informasi ini, bagus kalau anak-anak itu bersekolah di sekolah yang akhirnya memberikan edukasi seks ini. Ya, kan ada beberapa sekolah yang memberikan edukasi seksual kepada anak-anaknya, termasuk perkembangan pubertas yang mereka akan alami. Itu bagus, tapi kembali lagi tidak semua sekolah mampu memberikan itu. Kan ada kapasitasnya masing-masing. Dan kebayang nggak sih untuk mereka yang tidak mendapatkan pendidikan itu? Atau kalaupun untuk sekolah yang memberikan, tapi ternyata memberikannya agak telat. Kebetulan anaknya mengalami pubertas yang lebih awal dibandingkan usia yang seharusnya. Jadi keburu puber dulu baru dapat pengetahuan itu. Ya bagus kalau misalnya memang itu tidak terlambat ya, akhirnya anak jadi paham bahwa oh ini ya terjadi sama tubuh saya, pantes ya kemarin saya seperti ini. Tapi kalau anak sudah keburu cemas karena ada isu mengenai body image, kok badan aku beda dibandingin mereka ya, misalnya kebetulan tumbuh payudara yang udah lebih tumbuh payudara, sementara teman-teman yang lain belum, badannya udah kelihatan lebih besar sendiri sementara yang lain belum gitu ya. Atau dia udah hide sendiri sementara teman-teman yang lain belum gitu, dia mengalami kebingungan. Ada kecemasan di sana. Karena mereka mulai membandingkan penampilan dia dengan orang lain. Ya, anak-anak mulai ada comparison di sini, dia akan compare diri dia dengan teman-temannya. Kenapa mereka seperti ini, kenapa saya enggak? Bagus kalau ada tempat dia bercerita tentang kecemasan dia, tentang ketakutan dia, tentang kebingungan dia. Tapi kalau misalnya tidak ada wadah dan akhirnya menanggung kebingungan itu sendiri, kecemasan itu sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang beresiko. Ya, jadi kita harus membantu anak-anak di sini. Lalu kebutuhan akan privasi meningkat. Nah, mereka sudah mulai, ini kalau misalnya di paling bawah silakan dibaca. Bukannya paling bawah ya, mulai memisahkan diri. Anak-anak di usia ini mulai merasa bahwa mereka berbeda. Mereka udah bukan anak-anak lagi. Saya udah lebih besar. Saya udah bisa sendiri, gitu ya. Saya ingin punya keputusan sendiri atas diri saya. Jadi ada usaha untuk menjadi independen di sini. Jadi mereka mulai memisah bahwa nggak bisa nih, misalnya tadinya dia mau main dengan sepupu-sepupunya yang lebih kecil, mau main sama adiknya yang lebih kecil, tapi seiring di usia ini, mereka akan mulai memisahkan diri. Mereka akan lebih milih teman-teman sebayanya. Ya, jadi sosialisasi dalam kelompok sebaya itu menjadi sangat penting. Jadi nggak heran kayak, kok nggak mau lagi main sama adik-adiknya? Kok jadi sering menyendiri gitu? Karena mereka sudah mulai mencari yang namanya privacy di sini. Anak-anak usia seperti ini. Ya, jadi dan ini tugasnya kita untuk menghargai itu. Saya akan bahas nanti di bawah. Ya, jadi mereka juga karena ingin independen tadi, mereka juga akan mulai ada struggle, mulai ada perdebatan dengan orang tua di sini. Ya karena merasa kayak kok kayaknya apa yang diajarin sama orang tua nggak sesuai sama prinsipnya saya. Kok apa yang dikasih tahu ini saya nggak terima. Udah mulai berdebat di sini. Jadi nggak heran kalau orang tua merasa kenapa
anak-anak saya kemarin itu nurut, tapi ini kok kayak mulai membangkang ya, karena inilah yang terjadi. Independensinya mulai ada, mereka udah mulai merasa bahwa mereka itu berbeda, mereka udah lebih dewasa, yang membuat mereka jadi berpikir seperti tadi, perilaku-perilakunya pun jadi mengikuti. Ya, usianya bertambah 14 sampai 17 tahun, apa yang terjadi? Perubahan fisik tetap berlanjut. Ya, jadi biasanya suara sudah mulai lebih berat kalau laki-laki. Terus jerawat udah mulai muncul juga, gitu ya. Jadi perubahan fisiknya tetap ada karena apa? Karena faktor hormon tadi. Jadi jerawat, terus tadi perubahan suara, dan untuk kalau perempuan haidnya biasanya sudah mulai lebih teratur. Kalau di awal tadi kan masih kadang ada kadang enggak, jadi belum teratur, siklusnya belum 28 sampai 35 hari. Tapi di usia ini biasanya sudah mulai lebih teratur. Mereka sudah mulai merasa menarik ya, secara fisik mereka udah mulai, karena tadi ya udah mulai terbiasa dan sudah mulai merasa senang kalau ada yang menganggap mereka itu cantik, mereka itu tampan gitu ya. Itu udah mulai senang. Dorongan seksual ya muncul. Kenapa? Karena faktor hormonal tadi. Jadi mereka sudah mulai explore. Kalau tadi di yang usia sebelumnya itu mencari identitas diri, saya ini sebenarnya gender identity adalah saya perempuan, saya harus seperti apa ya? Saya harus bersikap bagaimana ya? Nah, kalau di sini mereka mulai eksplorasi. Benar nih, saya perempuan nih. Apa benar saya harus seperti ini? Apa benar saya laki-laki harus seperti ini? Jadi sudah mulai mencari tahu. Jadi eksplorasi mulai muncul di usia ini. Lalu kalau tadi ada privacy, di sini privasinya semakin tinggi lagi keinginan untuk privasinya. Jadi kalau tadi ada perdebatan bahwa pendapat tidak sesuai dengan orang tua, kalau di sini mereka benar-benar rasanya ingin orang tua stop dari urusannya mereka. Biarkan saya urus urusan saya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua terlalu banyak intervensi, terlalu banyak kasih nasihat, masukan, wejangan yang menurut mereka akan semakin kayak ini ya, overloaded untuk mereka, yang biasanya mereka akan menolak itu dan akan semakin menjauh dari keluarga. Karena teman sebaya tetap dianggap lebih penting. Jadi mereka akan lebih mempedulikan pendapat dari teman-temannya mereka sendiri. Ya, dibandingkan keluarga, karena mereka akan lebih peduli sama hal itu. Lalu di usia ini juga udah mulai, walaupun ada sih anak-anak yang pacarannya pasti dari sebelum usia ini udah mulai pacaran, tapi umum terjadi mereka udah mulai menjalin hubungan yang lebih intim dengan teman-teman, dengan teman yang mereka rasa menarik ya. Jadi maksudnya intim di sini adalah berpacaran, statusnya lebih jauh dibandingkan teman. Udah mulai ada rasa cinta di sana, ada hasrat di situ ya. Jadi di usia-usia seperti ini itu muncul, dan itu alami. Kalau kalian merasa mengalami ini, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang sangat wajar. Dan inilah tugas kita sebagai orang tua untuk membantu anak-anak kita melewati masa-masa ini. Pertama, bantu dengan mengantisipasi berbagai perubahan pada tubuhnya. Jadi yang seperti yang tadi saya bilang, sebaiknya kita memberitahukan apa saja yang akan terjadi. Nanti pada saat kamu mengalami yang namanya puber, masa puber, itu kamu akan mengalami perubahan tubuh. Lihat nih, seperti mama ini udah melewati fase puber itu gitu. Kamu lihat kan? Karena anak-anak biasanya aware kok. Kalau misalnya kita lagi ngomongin anak-anak kan ada fasenya diajak mandi bersama. Ya, ada batasan ya, anak diajak mandi bersama, mereka kan sudah mulai membandingkan juga. Kok punyaku berbeda sama punya mama? Kok punya mama lebih besar dibandingin punya aku? Atau yang laki-laki juga ngerasa, kok punya papa seperti ini? Kok di sini ada rambutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah muncul memang sebenarnya dari usia lebih kecil gitu ya. Jadi inilah kita bantu mereka untuk menghadapi itu. Kalau misalnya pada saat anak-anak kita jawab secukupnya dengan batasan yang memang mereka cukup bisa pahami, mereka masuk usia remaja dan kita tahu bahwa mereka sebentar lagi akan mengalami yang namanya puber, biasanya kan udah mulai kelihatan tanda-tanda tuh. Payudara atau dada anak perempuan tuh biasanya sudah mulai agak, kita ngomongnya agak nguncup ya, udah mulai agak membesar sedikit, itu udah mulai tuh ngarah. Kalau anak perempuan, boleh mulai diperjelas lagi ya, ini yang kamu alami seperti ini. Terus kita juga memperkenalkan dia bahwa bagaimana dia menghargainya dengan menggunakan
Kalau anak perempuan kan berarti menggunakan mini set gitu. Misalnya kalau anak laki-laki bagaimana dia harus bisa menjaga nanti kalau misalnya penisnya udah mulai bisa kontraksi dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Ya. Tidak pernah obrolan seperti ini terasa nyaman ataupun biasa bagi siapapun. Ya. Bahkan seorang dokter pun kalau membicarakan hal ini dengan anak pun akan merasa kayaknya pasti risih ya. Tapi inilah prosesnya. Ini yang harus kita lewati dan kita bantu. Ya, jadi nggak perlu nunggu inisiatif anak untuk nanya dulu, mama, kenapa ini aku tiba-tiba keluar darah gitu kan? Nggak perlu sampai nunggu momen itu tiba. Kita persiapkan itu jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Ya, jadi bekali diri kita sebagai orang tua dengan pengetahuan ini. Kita sendiri juga pernah mengalami, kita juga pernah belajar mengenai seksualitas gitu ya, edukasi juga kita pernah belajar. Internet banyak, dicari sumber-sumber yang memang bisa terpercaya atau tanya sumber yang memang bisa didengar dengan ibaratnya terpercaya tadi, dokter gitu, dokter anak, dokter kandungan, itu boleh untuk Anda jelaskan ke anak-anak. Ya, jadi jangan menunggu anak nanya baru sibuk cari tahu. Bekali diri kita dengan hal-hal ini. Jadilah orang tua yang mau menjalin komunikasi terbuka dengan anak secara positif. Maksudnya apa? Kita open dengan apapun yang difikirkan anak, yang dirasakan anak, yang dilakukan anak, kita open. Kalau misalnya merasa kenapa ya? Sering juga yang saya dapetin gitu, anak saya nggak mau kalau cerita sama saya, coba lihat selama ini seperti apa. Terlalu banyak kritik yang diterima, terlalu banyak terlalu banyak disalah-salahin gitu, anaknya terlalu banyak disalah-salahin. Apa yang dilakukannya itu selalu salah. Gimana anak mau terima? Gimana anak mau terbuka? Ya, jadi terbuka di sini dalam artian apa? Kita hargai apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka pilih. Misal, ada juga nih pasien saya yang pernah ngeluh, papa itu selalu ribut kalau saya dengar lagu kayak lagu-lagunya kayak ini kebetulan anak SMA ya. Jadi cerita bahwa dia kesel, dia lebih kemarah sih. Karena papanya selalu melarang dia untuk mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi perempuan, Taylor Swift, yang kesannya kayaknya kok itu girly banget, nggak cocok banget buat kamu dengerin gitu. Kenapa nggak dengernya lagunya si ini, lagunya si itu, yang banyak protesnya. Itu bukan bentuk komunikasi positif, itu bukan bentuk komunikasi terbuka. Itu komunikasi satu arah di mana orang tua mengarahkan bahwa kamu harusnya begini, 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 begini. Kabur anaknya Bapak dan Ibu kalau seperti itu. Ya, jadi komunikasi terbuka adalah kita benar-benar open dengan pemikiran mereka. Oh, kamu suka dengan lagunya dia. Apa yang buat kamu tertarik ya? Oh, ternyata lagunya asik juga ya. Nah, kalau papa sih seleranya lebih ke sini ya. Mau coba dengerin nggak? Sama kan? Sama-sama ngarahin dia untuk ke arah sana kan, dengerin lagu itu, tapi caranya aja. Ya, bentuk komunikasi seperti itu yang perlu dilakukan. Ya, positif. Kalau terlalu banyak protes, larangan, ingat anak-anak tadi di usia remaja tadi udah lebih milih pengen deket sama teman-teman. Kalau keluarganya semakin tidak mendukung dia, ya menurut dia apa gunanya saya di rumah? Lebih banyak saya menghabiskan waktu di luar dengan teman-teman ataupun kalau di rumah lebih banyak saya menyendiri aja di dalam kamar. Males lah ketemu mama, males lah ketemu papa. Banyak ributnya. Nah, ini menjadi PR buat kita. Privacy, hargain privasi anak. Privacy di sini maksudnya apa? Ya bukan artinya kita kasih anak diam di kamar seharian, 24 jam, terserah dia deh, makan nanti dianterin, enggak. Menghargai artinya memang ada masanya anak, ya kayak kita lah, kita juga kadang-kadang butuh privacy kan, kita kadang-kadang butuh waktu untuk bisa sendiri, ya melewati waktu-waktu untuk sendiri gitu ya, enggak sampai berjam-jam juga. Kalau bisa berjam-jam ya enggak apa-apa, kita gedor, kita pantau anaknya, nganterin snack atau apapun gitu ya,
atau manggil dia untuk makan di luar, untuk snack, itu boleh. Ya, jadi tetap kita menghargai privasi anak, tapi ya ada batasannya juga. Mengkomunikasikan value yang ada. Jadi maksudnya di sini kita kan menghargai perubahan yang terjadi pada diri anak, pemikiran dia, termasuk juga pilihan yang tadi saya bilang bahwa oh, kalau misalnya anaknya sudah mulai tertarik untuk pacaran, dia bercerita, dia dia mungkin cukup terbuka ya, nyaman dan akhirnya mau bercerita sama orang tuanya, "Mama, aku lagi ini nih, lagi suka sama si ini karena seneng deh ngeliat badannya tinggi, terus dia suka bantuin aku dan seterusnya." Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat anak akhirnya memutuskan untuk pacaran, ya boleh-boleh aja, silakan kita sebagai orang tua support, iya boleh. Tapi ingat, ini disesuaikan dengan value yang ada di dalam keluarga. Ya, mama senang sih kamu sudah mulai tertarik ya kalau secara secara perubahan hormonal artinya kan wajar aja kamu merasa tertarik sama dia gitu, belum lagi karena dia baik dan seterusnya. Tapi value seperti apa yang ingin Anda tanamkan? Dan itu disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Apakah memang pada saat di usia SMP diizinkan untuk menjalin hubungan pacaran atau Anda baru mengizinkan pada saat anaknya di usia SMA? Itu disepakati. Jadi bukan seperti aturan satu arah gitu bahwa no, enggak gitu, kamu nggak boleh pacaran. Tidak seperti itu juga. Kembali lagi ke poin nomor 3, bentuk komunikasi yang positif. Ya, jadi kalau misalnya pun akhirnya oke mengizinkan anak untuk berpacaran, nah di sini perannya kita juga untuk bisa mengajarkan anak menghargai diri dan tubuhnya sendiri. Maksudnya apa ya? Ini kembali lagi bagian dari seksualitas tadi ya, pendidikan seksualitas bahwa oke pada saat berpacaran hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan bahwa tadi kan kita udah diajarkan di usia awal bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak. Nah, pada saat kita remaja bagian tubuh yang memang boleh disentuh dan tidak juga. Batasan-batasan seperti itu juga perlu kita berikan kepada anak. Karena bagaimanapun ingat, kita mengajarkan kepada anak bahwa kita tetap tinggal di Indonesia, kita mengikuti budaya yang ada di sini. Ya, itu yang tadi saya bilang, pendidikan seks itu sangat-sangat kompleks, nggak cuma dari fisik, kognitif, emosi, moral, tapi juga budaya kita ikut di sana. Belum lagi kalau agama juga ada apa ya ibaratnya ajarannya sendiri gitu, yang itu perlu kita berikan kepada anak. Nah, termasuk budaya di sini kita bisa mengajarkan apa? Bagaimana menempatkan diri untuk berpacaran yang kita ngomongnya sehat, berpacaran yang sebaiknya diikuti itu pola pacaran yang seperti apa, hubungan yang seperti apa. Oh, kalau misalnya memang di sekolah, tugas kamu di sekolah itu ngapain? Kan di sekolah itu tujuan untuk belajar. Ya benar sih ketemu sama pacar di sekolah, seneng ya kamu bisa ketemu sama dia di sekolah, satu kelas pula gitu. Tapi ingat bagaimanapun di sekolah status kalian adalah sama-sama sebagai pelajar. Jadi tidak perlu menunjukkan ke orang lain bahwa kalian itu pacaran, sampai sibuk gandengan, mesra-mesraan di sekolah. Itu hanya akan membuat orang menilai, ya oke, namanya kalau pacaran itu kayak dunia serasa milik berdua ya gitu. Nah, ibaratnya kalau kita ngomongnya tuh makanan pahit aja itu rasanya udah kayak coklat, semuanya indah. Ya kalau pacaran semuanya indah gitu, kayaknya dunia serasa milik berdua, tiba-tiba tuh kayak ada kita ngomongnya tuh kayak ada shield pelindung gitu bahwa ini dunia tuh tiba-tiba kayak kosong gitu, walaupun di sekolah itu sangat ramai, ada guru dan lain-lain, kesannya tuh kayak nggak ada, hanya ada kita berdua. Terus bermesraan lah di sana. Nah, value-value seperti ini yang perlu kita tanamkan ke anak dan untuk teman-teman sekalian, belajar untuk menghargai diri gitu ya. Jadi kalau kita bisa berpacaran dengan baik di sekolah, kita tahu kapan, oh kalau misalnya kita di sekolah ini bisa menempatkan diri sebagai pelajar yang baik, nggak fokus dengan nggak sibuk pacaran terus mesra-mesraan, orang akan menghargai kamu. Karena apa? Kamu tahu bagaimana menempatkan diri kamu, sentuhan yang boleh, sentuhan yang tidak, bahwa kalau di sekolah, oke, kamu pacar saya, tapi kalau di sekolah hal seperti ini sebaiknya tidak kita lakukan. Orang akan menghargai kamu. Takut pacarnya marah. Nah, ini yang nanti saya bahas tentang hubungan yang sehat dan yang tidak sehat. Kalau saya menolak digandeng di sekolah, dia akan marah-marah, terus nanti akan ributan, dan seterusnya. Artinya kamu mengalami pacaran yang tidak sehat.
kita bahas nanti ya. Jadi ingat, hargai tubuh kamu. Kalau misalnya memang kamu mau dihargai orang lain, kita juga menempatkan diri kita untuk bisa dihargai. Bagaimana caranya? Bersikap sewajarnya, bersikap baik, ya, berpacaran sewajarnya sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi value ini penting juga kita sebagai orang tua untuk tanamkan kepada anak-anak. Kasih dukungan, tapi tetap mengatur batasan yang jelas. Ingat, memberikan dukungan bukan artinya adalah selalu ngikutin alurnya anak. Tidak. Ya, tapi disinilah yang tadi kita selalu balik ke poin nomor 3, komunikasi yang positif. Kita terima, oh gitu ya, kamu tertarik ya, wah kayak iya sih, mama lihat dia kayaknya baik ya, oh dia sepertinya ini ya. Tapi kembali lagi ke batasan, tetap ada aturan di sana. Ya, jadi bukan artinya pada saat kita mengizinkan anak melakukan karena dengan pertimbangan nanti kalau saya terlalu banyak larangan, kan yang kayak tadi Bu Devi bilang, kabur gitu kan. Iya, tapi kan bentuk komunikasi ini yang perlu kita lakukan. Batasan tetap harus diberikan. Karena bagaimanapun kita adalah orang tuanya. Mereka masih menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Ya, sampai nanti mereka menikah pun sebenarnya kita masih menjadi orang tua gitu. Tapi kan itu udah tanggung jawab yang berbeda. Tapi dalam usia sekolah anak-anak seperti ini tanggung jawab masih dipegang sama kita. Kita harus bisa menempatkan diri kita dengan baik. Ya, kita kasih support, kita berikan dukungan, tapi juga tetap dengan batasan yang membuat anak merasa bahwa oke, orang tua respect sama saya. Dan saya bisa terbuka kepada orang tua saya. Karena apa? Oh, mereka menerima saya kok. Saya cerita kayak gini, oh mereka terima kok. Walaupun memang tetap iya, tapi kamu nggak boleh begini dan seterusnya. Itu baik dilakukan. Ya. Nah, ini buat kalian semua. Ya, healthy relationship untuk kalian-kalian yang mau berpacaran atau yang sedang berpacaran saat ini, ayo lihat poin-poin ini. Kalian hadapin nggak? Kalian seperti ini nggak? Kalau kalian seperti ini artinya kalian menjalankan hubungan yang sehat. Itu sesuatu yang baik, ya. Tapi kalau udah mulai tidak, kok saya nggak gini, kok saya nggak gini, lampu kuning untuk kalian, ya. Apakah dia memang pasangan yang baik untuk saya? Pertama, pacaran kalian harus bisa bersikap respect. Respect maksudnya di sini apa? Ada equality di sini, kesamarataan. Enggak saya harus ngikutin dia, atau dia yang harus ngikutin saya. Enggak, saya ibaratnya kayak kita ngomongnya menempatkan dirinya tuh kayak nggak sejajar ya, bahwa ya terutama misalnya kita ngomong secara umum walaupun nggak selalu, yang dominan laki-laki, yang nggak dominan itu si perempuan, ya akhirnya perempuan berusaha untuk mengikuti seperti yang tadi contoh yang saya bilang, kalau saya nggak ngikutin dia di sekolah kan dia pengen gandeng, kalau saya menolak dianya langsung marah, dianya langsung ngambek, dia langsung bilang kalau saya nggak sayang sama dia dan seterusnya. Artinya hubungan yang dijalankan itu bukan hubungan yang sehat. Itu bukan pasangan yang baik karena dia tidak respect sama kamu. Ya, dia tidak menghargai haknya kamu. Trust and honesty. Jujur, kejujuran ini pasti ya. Jujur dan kepercayaan ini adalah kunci dari suatu hubungan sampai ke pernikahan. Ya, jadi start dari sini kalian belajar gitu pada saat menjalankan hubungan pacaran. Ini sangat diperlukan. Kalau misalnya sedikit-sedikit tanya kamu lagi di mana sama siapa, ngapain, jam berapa pulang dan seterusnya. Waduh, posesif ya gitu ya. Itu artinya dia tidak percaya sama kamu dan tidak ada kepercayaan di sana. Atau tidak jujur juga. Oh, bilangnya mau kerja kelompok, ternyata lagi pergi sama gengnya. Kenapa dia nggak ngaku ya? Oh ya karena takut nanti kena marah dan seterusnya. Tidak ada kejujuran. Kalau kalian sudah mulai melakukan ini di dalam hubungan, artinya hubungan kalian nggak sehat. Ya, lampu kuning lagi. Mampu memberikan dukungan satu sama lain, support dong. Support di sini maksudnya apa? Dikala suka dan duka. Oh, kalau misalnya memang dia lagi sedih, lagi ada masalah, nilai ujiannya jelek, dia bisa menghibur. Support juga misalnya kebetulan pacarnya jago matematika, ya bisa ngajarin gitu. Boleh aja gitu ya. Itu bentuk support yang baik, bentuk hubungan yang sehat, pacaran yang sehat. Be yourself, mampu jadi diri sendiri.
pada saat kamu berpacaran dan kamu sibuk berusaha untuk menjadi orang lain, dia suka kalau aku berdandan. Dia suka kalau aku pakai baju yang begini. Dia suka kalau aku begini. Dia suka kalau aku menjawabnya seperti ini. Artinya, kamu nggak menjadi diri kamu sendiri. Pertanyaannya, mau bertahan berapa lama? Itu capek loh. Menjadi orang lain itu capek loh. Pretend to be someone else itu sangat-sangat melelahkan. Capek banget, kebayang nggak sih? Iya nggak? Coba deh buat kalian di sini yang memang menjalani hubungan seperti itu. Oke, pada saat lagi sama si pacar tuh nicely banget gitu, duduknya sangat manis, makannya juga sangat anggun kayak putri Indonesia gitu ya. Begitu nggak ada langsung langsung kayaknya lega gitu kan. Artinya itu bukan hubungan yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya ini kalian menjalankan hubungan yang sehat, pacar kalian akan menerima kalian apa adanya. Ya nggak ngupil di depan dia juga nggak sih gitu ya, nggak sampai segitunya juga gitu. Tapi maksudnya tidak harus sampai ditutup-tutupi untuk menjadi orang lain. Oke? Mampu menjalin komunikasi dengan baik. Artinya apa? Bisa menyampaikan perasaan atau pikiran satu sama lain. Pada saat kalian merasa lagi bete, kalian lagi bad mood gitu ya, kalian lagi merasa panik, cemas gitu, bisa kalian utarakan ke pasangan kalian. Jadi nggak berusaha untuk menutupi. Ada diskusi di sana, jadi nggak cuma satu arah bahwa saya ngomong, kalau saya merespons, dia tanya saya harus respon seperti apa ya? Kalau saya responnya seperti ini, itu nggak seperti yang saya inginkan. Tapi kalau saya responnya sesuai dengan pemikiran saya, nanti dianya marah. Nah, itu artinya komunikasi yang dijalankan itu bukan komunikasi yang baik. Sekali lagi berusaha untuk mencoba menyenangkan salah satu pihak. Dan itu bukan hubungan yang sehat. Oke? Ini buat kalian semua di capture, di screenshot gitu ya, bahwa ayo kalau kalian mau berpacaran, kalau kalian sedang berpacaran, inilah bentuk hubungan yang sehat. Percaya deh, kalau kalian menjalankan ini semua, kalian akan fun banget dengan pacaran itu. Ya, oh dia dukung saya, waduh aku nggak bisa pelajaran, waduh kemarin nilainya ngedrop, dia nggak jadi ngajak ngedate gitu, karena lebih nyuruh aku untuk belajar dulu. That's a healthy relationship. Ya, cari hubungannya seperti itu. Jadi ini kesimpulan yang bisa saya berikan, mudah-mudahan saya nggak ngelewatin batas waktu untuk penyampaian materi ya, bahwa apa yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan ya, saya memang tidak deep di setiap materinya, tapi mudah-mudahan poin-poin yang tadi saya berikan bisa memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman juga gitu ya, teman-teman remaja di sini, bahwa mudah-mudahan dengan kita memberikan edukasi seks kepada anak kita bisa menghindarkan anak kita dari konsekuensi negatif dari perilaku seks yang tidak seharusnya tadi. Bahwa anak akan lebih memahami hubungan yang sehat dan tidak sehat. Ini khususnya untuk remaja ya. Bahwa anak akan lebih memahami nilai-nilai yang ada. Mereka menyadari tubuh mereka dan mereka menghargai tubuh mereka. Bahwa mereka pada saat ada orang yang melangkahi hak mereka untuk menyentuh bagian tubuh yang tidak seharusnya, mereka bisa say no. No, saya nggak terima. Saya tidak terima kalau saya diperlakukan seperti ini. Ya, termasuk dengan pacar juga. Dan mampu menghargai hak orang lain atas tubuhnya. Oke. Jadi apapun yang kita sampaikan ini secara tidak langsung tentu akan berpengaruh kepada prestasi akademis. Nggak bilang bahwa dengan sex education terus anaknya jadi lebih melejit prestasinya, tidak. Tapi setidaknya dengan menghindarkan mereka dari kecemasan. Kalau udah ada kecemasan, ketakutan, dan lain-lain, gimana bisa belajar? Kalau nggak bisa belajar, bagaimana bisa prestasi akademisnya tercapai? Ya, jadi lebih ke arah sana. Jadi secara tidak langsung. Jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa berguna. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak serta teman-teman yang sudah mendengarkan. Silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Ayin. Terima kasih Ayin. Thank you very much, Ibu Devi. It was really a fantastic presentation. And I hope you all enjoyed this presentation. Sekarang Ibu Devi akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan selama pemaparan berlangsung.
Jadi pertanyaan pertama ialah, benarkah anak perempuan yang dekat dengan ayahnya akan lebih aman dalam pergaulan, tidak mudah terjebak pergaulan seks bebas? Silakan dijawab, Bu. Baik, anak perempuan yang dekat sama sosok ayah, apakah apa tadi lebih lebih ini ya menjauhkan dari yang namanya seks bebas? Iya. Menjadi salah satu faktor untuk dekat dengan figur. Jadi gini loh, kedekatan figur yang sama gendernya, jadi maksudnya anak perempuan dengan mamanya, dengan papanya, itu sangat penting sebenarnya. Dengan mamanya dia bisa identity gender dia, bahwa oh seperti ini ya perempuan. Itu kan juga mengarah ke seksualitas nantinya. Dengan sosok ayah, itu tujuannya adalah supaya dia dapat figur. Ini kembali lagi, dekatnya dalam artian yang positif ya, Ayen di sini ya, atau oleh Bapak atau Ibu yang bertanya tadi, bahwa kedekatan yang positif itu diperlukan. Kenapa? Tujuannya adalah ada rasa, kita ngomongnya ada secure relationship si anak sama si sosok bapaknya. Jadi dia tahu bahwa oh ternyata sosok laki-laki yang baik itu yang seperti ini, melindungi dia. Sosok lawan jenis itu tuh seperti ini ya, ternyata ya, figur ayah yang baik yang bisa mengayomi, itu akan membuat anak belajar bahwa sosok seperti inilah yang nanti akan dia cari pada saat dia menjalin hubungan dengan seseorang. Gitu. Jadi pada saat dia mengalami ternyata misalnya menjalin hubungan yang kok sepertinya ini sangat berbeda jauh dengan yang dilakukan papa saya, kok sepertinya dia tidak menghargai hak-hak saya. Nah, itu kan biasanya akan membuat anak jadi lebih aware, akan membuat remaja ini kalau udah ke arah sini mungkin lebih remaja ya, akan lebih hati-hati. Jadi biasanya akan menjauhkan mereka dari tadi kekerasan seksual. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, jawaban yang luar biasa. Yang kedua ialah, kadang Bu, kita sebagai orang tua tidak ingin seperti orang tua kita zaman yang dulu yang tidak cool. Jadi kita izinkan anak pacaran dan berkencan asalkan kita tahu pergi kemana atau kita yang antar. Salah nggak, Bu? Oke. Kita lagi ngomongin anak umur berapa nih? Ya, kalau misalnya kita lagi ngomongin, ini kembali lagi kan value ke keluarganya, value keluarganya masing-masing. Nggak mungkin dong anak SMA pacaran masih dianterin, ya malu kali kan. Ya jadi ini kita ngelihat ke usianya dulu. Tapi kalau untuk tahu, sebatas tahu kamu kemana, di mana, jam berapa, itu boleh. Dan batasan kan kembali lagi boleh dibuat. Jadi misalnya bahwa boleh kamu pergi untuk dating sama dia, misalnya pergi nonton dan selama itu nontonnya bukan nonton midnight misalnya, itu boleh. Ya, jadi mudah-mudahan itu menjawab. Jadi hal-hal seperti itu boleh kita lakukan. Jadi memang tidak seperti orang tua zaman dulu yang mungkin kayaknya terlalu banyak batasan. Kalau anak-anak zaman dulu dikasih batasan mungkin akan menerima. Nggak terima sih, terimanya terpaksa, termasuk saya kan golongan zaman dulu gitu ceritanya gitu kan. Nggak Miss Uci ketawa dia langsung, ketahuan ya generasi tua gitu kan. Ya jadi kalau zaman dulu kita nggak terima tapi mau nggak mau takut gitu sama orang tua gitu kan, lagian belum secanggih sekarang, nggak ada tuh namanya handphone gitu kan, mau nggak mau memang harus ketemu. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang gitu kan ya kita batasin, kita lihat kalau misalnya memang ini lagi masa-masanya ujian, boleh kamu pergi dating tapi tidak di waktu ujian kan, kamu misalnya kalau kangen sama dia bisa video call dulu. Ya, jadi nanti pergi datingnya setelah ujian aja kan, liburan tuh silahkan gitu. Terus batas-batas datingnya tuh seperti apa yang tadi, misalnya jamnya, tempatnya, pulangnya di jam berapa. Nah itu boleh. Ya, jadi tetap demokratis, tapi demokratisnya juga tetap ini ya, tetap ada batasan. Bagaimanapun kita di Indonesia ngikutin budaya negara kita. Oke? Iya, terima kasih Bu. Saya setuju sama jawaban Ibu. Yang ketiga, jika kita berusaha meredam keinginan anak remaja untuk suka-sukaan atau pacaran karena ingin dia konsen sekolah dulu, apakah berbahaya? Mungkin nggak bubur itu akan berulang lagi justru di usia matangnya? Oke. Jadi ini kembali lagi bentuk komunikasi tadi diperlukan ya, Ibu dan Bapak ini diperlukan. Jadi kalau misalnya memang Ibu sama Bapak melarang berpacaran dengan pertimbangan A, B, C, D, E gitu ya, sebaiknya bentuk pertimbangannya pun kita
kita utarakan dalam bentuk pertanyaan kepada si anak gitu. Misalnya, iya sih, papa paham gitu. Misalnya mama paham, kami paham. Kamu secara hormonal memang ada ketertarikan sama lawan jenis dan kami senang. Kami senang kalian melewati masa ini tuh senang loh. Maksudnya dia sukanya sama lawan jenis ya itu udah salah satu kelegaan sendiri buat orang tua gitu kan ya. Apa namanya? Tapi di sini mama sama papa melihat bahwa pembelajaran kamu kayaknya materinya kan makin banyak, makin berat di sini. Gimana kalau gini aja? Kalau misalnya dibuat kesepakatan, boleh berpacaran. Kan kalau misalnya tadi ya, ini kan kembali lagi value masing-masing keluarga. Kalau alasannya adalah supaya bisa konsen sekolah, ternyata anaknya punya ini argumen sendiri. Saya tetap ranking 1 kok. Terus kenapa masalah pacarannya? Kalau memang bisa konsen sekolah, saya tetap bisa konsen sekolah kok. Nah, artinya kan argumen yang kita berikan itu keliru. Ya, jadi kalau misalnya memang keberatannya untuk masalah pembelajaran, ya di sini kita kasih syarat ke anak. Oke, silakan. Tapi kalau misalnya ternyata mama sama papa melihat nilai-nilai kamu di semester ini, di semester depan itu mengalami penurunan dibandingkan biasanya, artinya menurut papa sama mama, kamu memang belum siap untuk berpacaran. Ya, jadi bentuk demokrasi seperti itu bisa dilakukan. Kecuali ada pertimbangan lain, bukan masalah akademis gitu. Misalnya si anak memang juara terus, dia pacaran juga tetap juara terus, tapi orang tua tetap nggak senang. Berarti nggak boleh ngomong bahwa dia fokus untuk sekolah, karena itu kan nggak sesuai. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, yang terakhir, Ibu benarkah kematangan seksual anak perempuan lebih cepat daripada anak laki padahal usia sama? Yes, benar. Secara fisik pertumbuhan anak perempuan itu memang lebih cepat. Jadi menstruasi, saya lupa ya detailnya, maaf saya takut nanti teorinya salah gitu. Perempuan mengalami menstruasi lebih dulu dibandingkan laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah gitu. Ya, jadi pertumbuhan fisik perempuan memang lebih cepat matang. Jadi nggak heran biasanya anak-anak SMP anak perempuannya lebih tinggi dibandingin laki-laki. Nanti SMA, anak laki-laki yang ngejar tingginya akan jauh melebihi si anak perempuan. Karena memang pertumbuhan perempuan lebih dulu dibandingin laki-laki. Begitu, Ayin. Oke, terima kasih Bu. Sekarang waktunya kita mengundang 3 peserta webinar untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Devi. Silakan untuk menggunakan fitur angkat tangan secara virtual. Kami akan meminta Anda untuk menghidupkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan diri bertanya. Biasanya kalau nanya kayak gini nggak berani nanya langsung. Apa kalau misalnya masih pengen tanya boleh langsung lewat chat aja, mungkin ya. Kalau misalnya memang sungkan untuk bertanya langsung, karena masih ada waktu, mungkin boleh kalau misalnya Ibu sama Bapak mau bertanya lewat via chat, silakan. Karena sekali lagi kita di Indonesia kalau ngomongin hal-hal begini tuh kesannya kayaknya masih tabu banget gitu ya. Masih sangat tertutup. Itu Bu di kolom chat. Oh iya, any tips for single parent? Karena single parent harus membawa, ya benar, PR untuk siapapun yang single parent. Jadi memang tadi saya bilang bahwa idealnya di dalam keluarga itu anak belajar dari figur yang namanya, kenapa tiba-tiba panas? Anak belajar figur dia, gender identity diri dia dengan jenis kelamin yang sama ya. Jadi biasanya belajar seperti itu, orientasi seksualnya dengan jenis kelamin yang berbeda. Ya harapannya tuh seperti itu. Tapi kan banyak sekali kita menghadapi anak-anak yang akhirnya tinggal dengan single parent. Nah, PR single parent di sini bagaimana? Pertama, untuk Anda, Ibu Diana gitu ya. Kalau misalnya anak Anda kebetulan jenis kelaminnya sama dengan Anda, ya biarkan itu dekat dengan Anda, biarkan si anak itu belajar tentang gender identity dia yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Untuk jenis kelamin yang berbeda, biar perkenalkan dia.
dengan sosok-sosok lain yang memang bisa dipercaya, misalnya omnya gitu ya, guru kan juga termasuk gitu ya. Tapi di sini bagaimana kita mengkomunikasikan kepada anak bahwa ternyata sosok laki-laki itu juga bisa bersikap baik loh gitu ya. Baiknya seperti apa ya? Kembali lagi, ini masalah komunikasi. Jadi boleh kok diperkenalkan, bukan diperkenalkan ya. Jadi maksudnya dibiasakan dalam lingkungan di mana anak ini juga terbiasa dengan figur yang jenis kelaminnya berbeda, tapi dengan sosok yang lebih dewasa bersama dengan Anda. Jadi misalnya sama Om ngajak pergi makan sama-sama, tapi bukan Om sama si anak aja berdua, tapi barengan dengan Anda sebagai mamanya gitu. Itu boleh ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Diana. Ada lagi? Silakan jika Bapak Ibu mau bertanya langsung, silakan. Ada lagi? Atau ada yang lagi ngetik? Kita kasih waktu dulu ya. Single mother. Baik, apakah sama-sama Ibu Diana? Apakah sebagai single mother pantas membahas dengan anak laki-laki yang sedang puber tentang mimpi basah dan hal lainnya? Selama Anda sebagai sosok yang memang dia biasa merasa nyaman bercerita. Ya, jadi kan bercerita tentang hal-hal ini nggak harus selalu dengan jenis kelamin yang sama. Kebetulan kalaupun misalnya si anak ini punya orang tua yang masih lengkap, ibu dan bapak gitu, misalnya si anak laki-laki, tapi memang dia biasanya dekatnya sama mamanya, ya nggak apa-apa, membahas itu dengan mama itu juga nggak apa-apa gitu, jadi nggak masalah. Dan kita selalu dengan pendahuluan ya, ibu ya gitu. Sorry, Rio Edison ini berarti nama anak atau nama orang tua ya? Oke, jadi Rio Edison kayaknya kayak nama anak ya. Jadi di awal kita tetap dengan prolog bahwa gini, mungkin kamu nggak nyaman membahas ini dengan mama kalau misalnya ini single mother ya. Mungkin kamu tidak nyaman membahas ini dengan mama. Ya mama juga sama sih, mama juga membahas hal ini dengan kamu juga mama agak malu gitu ya. Tapi ayo kita coba sama-sama mencari tahu, dan kalau misal ini yang sebatas mama tahu. Jadi boleh kok dengan ungkapan seperti itu nggak masalah. Jadi setahu mama adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya memang ada hal lebih mendetail yang sebenarnya itu kayaknya nggak pantas, atau misalnya kayaknya risih diobrolin dengan mama, boleh kok kamu mau tanya sama siapa, yang tadi balik lagi ya, figur lain yang memang dipercaya, saudara mamanya gitu, misalnya si omnya gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya hanya masih sebatas mimpi basah, puber, dan anaknya sendiri merasa nggak apa-apa, nyaman, karena memang itu sosok yang biasa dia dekat dari kecil, nggak masalah Ibu, nggak masalah. Ya, selama nggak kita ngebahasnya itu nggak sampai minta dia praktekin terus dia tunjukin gitu kan, enggak gitu ya. Jadi hanya sebatas membahas, bisa dibantu dengan media, buku, video gitu ya. Maksudnya kan YouTube kan banyak tuh, itu boleh. Itu boleh. Buat fasilitasnya itu boleh. Ya. Maaf. Ya, terima kasih Bu. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan tersisa, mari kita lanjutkan webinar ini ke penghujung acara. Terima kasih Bu Devi telah menjawab semua pertanyaan hari ini, dan terima kasih juga atas pemaparan yang luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami semua di sini untuk bisa berbincang dengan Ibu meskipun via online. Dari pemaparan dan sesi tanya jawab tadi, saya bisa simpulkan bahwasanya ada beberapa poin utama yang bisa dilakukan orang tua dalam membantu remaja. Yang pertama adalah membantu anak untuk mengantisipasi berbagai perubahan pada tubuhnya. Yang kedua, tidak perlu menunggu inisiatif anak untuk bertanya. Yang ketiga, jadilah orang tua yang mau menjalin komunikasi terbuka dengan anak secara positif. Lalu hargai privasi anak. Dan yang kelima, komunikasikan nilai-nilai atau value yang ada.
Lalu tadi ada beberapa poin yang bisa dicatat teman-teman pada para remaja untuk melihat ciri-ciri healthy relationship itu apa saja. Menurut Bu Devi, hubungan yang sehat itu harus mampu bersikap respect satu sama lain, menunjukkan trust and honesty, mampu memberikan dukungan atau support satu sama lain, lalu mampu menjadi diri sendiri, dan yang terakhir mampu menjalin komunikasi dengan baik. Baiklah, ini adalah akhir dari webinar kita hari ini. Terima kasih semua atas partisipasinya, dan saya berharap Bapak dan Ibu sekalian mengambil pelajaran yang berharga dari sesi webinar pagi ini. Saya, Ain from Secondary 4, undur diri dan saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan, Maxi. Terima kasih, Ain. Thank you, Ain. Sekali lagi, terima kasih Bu Devi Delia atas sharingnya yang luar biasa pagi ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, kami mohon bantuannya untuk mengisi feedback form terkait event kita pada hari ini sebagai bahan evaluasi agar kami bisa menyiapkan event yang lebih baik di masa yang datang. Saya akan share linknya melalui kolom komentar Zoom, silakan diisi. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback formnya, kami akan menayangkan sebuah video testimoni dari orang tua murid SIS Palembang. Penayangan video akan dibantu oleh Mr. Minarko. Mr. Minarko, silakan ditayangkan. Hello everyone, my name is Jane and currently my sons are studying at SIS Palembang. They're both in lower primary. For the past 1 year, my sons have been having online schools and I think the school is really great in managing this school from home. They are open to our opinion and they really take our opinions into consideration, which is why one of the reasons I chose SIS Palembang. I think they have one of the best curriculum in Palembang. Hi, my name is Richie James Nkowara. I am in P2 going to P3. Thanks to online school, I can still see my friends. What I don't like about online school, can't play with my friends. I think during this pandemic, the kids are having hard time and the way they learn are very much affected. But thanks to the teachers, their way of learning are easier and teachers are willing to help them, even answering WhatsApp chats during odd hours. And I think teachers are the ones that work harder during this online school. My favorite subject is math. I love math because I just love numbers. I've been joining a few math competitions from school. These math competitions are GISMO in P2, KNNR in P1, KMS in P2. Aside from that, they also offer activities that are outside of the academic curriculum, such as SIS Olympics, which is being held online this year. That's it from me. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Minarko. Thank you so